Arus lalu lintas jalur arteri Karawang meningkat didominasi pemudik sepeda motor dari arah Jakarta tujuan Pantura, Cirebon, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Keluarga korban kecelakaan bus di ruas tol Krapyak, Semarang histeris saat mengetahui 5 orang kerabatnya menjadi korban dalam laka. Menyambut Natal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Christmas Carol kolosal kedua di kawasan Efek Sudirman, Jakarta. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Informasi pertama untuk Anda, saudara, 2 hari menjelang perayaan Natal dan memasuki periode libur panjang, kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, jalur utama Trans Jawa masih lancar, baik itu dari arah Jakarta maupun menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga jam 7 malam, belum ada lonjakan kendaraan di gerbang tol Cikatama, meski pergerakan masyarakat mulai terlihat meningkat. Total kendaraan yang keluar arah Palimanan mencapai 24.000 lebih, sementara 15.000 lebih kendaraan masuk ke arah Jakarta. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang arah Jawa Tengah mulai padat pada Selasa malam yang didominasi pemudik sepeda motor. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kepadatan di beberapa titik macet seperti sekitar Terminal Kelari. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik Nataru, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat, dan Jihan Jufri di gerbang tol Cikatama. Kita ke Adi terlebih dahulu. Adi, selamat malam. Seperti apa antisipasi kepadatan di jalur arteri Karawang pada malam hari ini? Valentina Sitorus dan juga saudara, sejumlah rekayasa lalu lintas dan pengaturan arus lalu lintas di jalur arteri telah disiapkan oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan pemudik khususnya yang melintasi jalur arteri Karawang. Ada beberapa pos yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari Satlantas Polres Karawang yang diisi oleh sejumlah personil mulai dari kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Selain itu, ada beberapa upaya jika nantinya peningkatan jumlah kendaraan di jalur arteri ini mengalami peningkatan cukup drastis. Seperti pada malam ini, peningkatan sudah mulai tampak terlihat sehingga terjadi kepadatan di sejumlah lokasi, mulai dari tempat yang melaporkan adalah di sekitar Jalan Raya Kelari, tepatnya sekitar terminal. Ini terjadi kepadatan yang cukup panjang, tepatnya mulai dari Simpang Konde hingga wilayah Simpang Tol Karawang Timur. Nah, mengantisipasi terus melonjaknya peningkatan jumlah kendaraan, ada sejumlah upaya atau rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh pihak kepolisian. Salah satunya menutup sejumlah U-turn yang biasanya dibuka atau putaran arah, ini untuk sementara akan ditutup hingga kondisi arus lalu lintas benar-benar lancar melintasi jalur arteri Karawang. Selain itu, penempatan personil di sejumlah titik rawan macet, seperti di kawasan persimpangan Cipendei, kemudian juga persimpangan Karawang Timur, dan juga wilayah Kosambi atau pasar tradisional. Titik-titik tersebut menjadi salah satu perhatian dari pihak kepolisian, mengingat setiap kali ada peningkatan jumlah kendaraan, lokasi ini menjadi titik kepadatan yang terjadi akibat dari
adanya lonjakan peningkatan jumlah kendaraan. Selain itu, di wilayah Kosambi ini terdapat beberapa titik gang yang mengakses langsung ke sejumlah pemukiman warga padat penduduk, sehingga lokasi ini juga menjadi salah satu perhatian dengan menempatkan sejumlah personilnya, agar kemudian ketika terjadi lonjakan arus kendaraan, polisi kemudian turun dan mengatur arus lintas dengan melakukan penyekatan atau kanalisasi. Selain itu, ada juga pengaturan bagi kendaraan berat yang saat ini sejak awal dilakukannya pembatasan kendaraan sudah ada larangan masuk ke dalam tol. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian kepolisian Satuan Polres Karawang juga adalah adanya kendaraan berat yang melintasi jalur arteri Karawang. Jika kondisi cukup padat, ya kepolisian akan melakukan sejumlah pengaturan bagi kendaraan berat dan memprioritaskan para pemudik untuk melintas, khususnya dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon, Jawa Barat maupun ke arah Jawa Tengah. Valentina. Ya, peningkatan jumlah kendaraan mulai terasa di sekitaran Karawang, Jawa Barat. Lalu bagaimana dengan peningkatan kendaraan jumlahnya di gerbang tol Cikampek Utama? Kita langsung saja ke Jihan Jufri. Jihan, jadi bagaimana kondisi arus kendaraan keluar Jakarta dan arah sebaliknya malam ini? Apakah masih lancar? Ya, Valen dan juga saudara, untuk kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama di kedua arahnya ini terpantau lancar. Ini sudah memasuki H-2 daripada Hari Raya Natal dan juga memasuki periode Tahun Baru, namun kondisi arus lalu lintas di kedua arahnya baik dari Jakarta menuju ke wilayah timur dari tol Trans Jawa kondisinya lancar, dan begitu pula arah yang menuju ke Jakarta atau arah ke barat begitu ya, ini sudah H-2. Dan namun tadi kami sempat konfirmasi ke PT Jasa Marga, yakni memang bila dibandingkan dengan hari-hari normal ini sudah ada peningkatan, yakni kalau dihitung dari H-7 sampai dengan H-3 peningkatannya ini ada di angka sekitar 26%, yakni ada sekitar 143 kendaraan yang melintas. Sedangkan kalau terhitung dari hari ini saja, memang hingga sekitar pukul 8 tadi ada sekitar 25.000 kendaraan yang sudah melintasi ruas tol Cikampek Utama untuk menuju ke wilayah timur Trans Jawa, yakni ke wilayah-wilayah seperti di Jawa Timur, lalu Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Memang hari ini sudah diberlakukan diskon tarif tol, diskon September, dan sudah ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh PT Jasa Marga bekerja sama dengan pihak kepolisian, yakni salah satunya ini untuk menerapkan kontraflow apabila terjadi kepadatan ataupun meningkatnya volume kendaraan. Selain itu, dari petugas yakni juga akan ditempatkan di sejumlah titik-titik rawan macet, yakni seperti menuju ke rest area, lalu juga di gerbang tol untuk mengurai kepadatan apabila terjadi, dan juga di sejumlah bottleneck. Sementara informasinya itu, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dari gerbang tol Cikampek Utama, dan sebelumnya Adi Wahadi langsung dari Karawang, Jawa Barat. Sehat-sehat selalu teman-teman. Saudara, informasi usai jeda, 2 hari jelang Natal, seperti apa lalu lintas di sejumlah daerah? Kami akan memberikan informasi kepada Anda terutama mengenai jumlah kedatangan penumpang di stasiun Cirebon, Jawa Barat yang kembali meningkat. Saudara, libur Natal dan Tahun Baru, penyeberangan Pelabuhan Merak, Banten lancar. Pelabuhan Merak masih landai dari aktivitas masyarakat yang ingin menyeberang ke Sumatera. Arus lalu lintas depan pelabuhan lancar tanpa ada antrian kendaraan. Tidak ada penumpukan di area parkir maupun saat naik ke atas kapal. Lo mau naik ke sini?
Jumlah kedatangan penumpang di stasiun Cirebon, Jawa Barat kembali meningkat mendekati momen Natal. Sepanjang hari Selasa, ada 7.285 penumpang dari jumlah harian yang hanya sekitar 4.000 penumpang. Akumulasi sejak awal masa libur Nataru, jumlah penumpang PT KAI Daop 3 Cirebon menembus 77.363 penumpang yang naik dan turun di stasiun Cirebon. Dan untuk melihat mobilisasi wisatawan di libur panjang masa Natal dan Tahun Baru ini, sudah ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ada juga Muhammad Syahri Romdon di Stasiun Cirebon, Jawa Barat, dan Michael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Kita ke Fedriska terlebih dahulu. Fedriska, selamat malam. Apakah sudah terlihat adanya lonjakan penumpang di sana, didominasi untuk kemana mereka yang meramaikan Bandara Suta ini? Ya, Valen, kalau misalkan untuk lonjakan sebetulnya sudah terasa sejak akhir pekan lalu ataupun sejak hari Jumat pada tanggal 19 Desember 2025 kemarin. Karena memang pertama weekend, kemudian juga ini memasuki musim libur Natal dan juga Tahun Baru. Namun meski demikian, prediksi dari Angkasa Pura sendiri ini diprediksi untuk puncak arus libur Natal dan juga Tahun Baru ini diprediksi pada tanggal 28 Desember 2025. Karena memang mungkin tampaknya kebanyakan dari masyarakat Jakarta ini mungkin barangkali menghabiskan waktu Natal bersama dengan keluarga terlebih dahulu, baru akhirnya akan berlibur begitu. Nah, kalau misalkan untuk dari Bandara Soekarno-Hatta ini sendiri, memang untuk jadwal, maksud kami untuk data pasti ataupun jumlah penumpang ini belum bisa disampaikan karena memang ini akan baru direkap per pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun untuk prediksinya bisa kita lihat, Valen dan juga saudara, bagaimana kemudian untuk jumlah penerbangan dari ketiga terminal di Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi mencapai 584 penerbangan domestik dan juga untuk internasional ini sekitar 583 penerbangan. Jadi total ada 1.167 penerbangan. Karena memang kalau misalkan untuk Bandara Soekarno-Hatta memang kalau misalkan malam ini lebih lengang jika dibandingkan dengan tadi sore karena memang tampaknya terkait dengan jadwal-jadwal penerbangan domestik dan juga internasional. Karena memang kalau misalkan untuk malam ini lebih cenderung kepada penerbangan internasional saja. Jadi memang kalau misalkan untuk atau kan berdasarkan data ini destinasi wisata yang menjadi favorit bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya adalah untuk penerbangan internasional ini seperti ke negara tetangga Singapura, Malaysia. Kemudian kalau misalkan untuk penerbangan dalam negeri ini ke Bali dan kemudian juga ke Makassar. Valen. Baik, itu keramaian di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian kalau kita bergeser ke stasiun Cirebon, Jawa Barat, apakah juga ramai seperti di Terminal Soekarno-Hatta, Syahri? Valen, sampai hari ini, apalagi menjelang 2 hari perayaan Natal, jumlah penumpang yang turun atau tiba di stasiun Cirebon itu semakin hari semakin meningkat. Saat ini saja sudah mencapai 41.813. Dan kami sempat mewawancari sebagian warga, memang betul sebagian daerah sudah menerima rapot anak-anak sehingga itu dimanfaatkan untuk segera pulang kampung ke wilayah Cirebon, atau juga sebagian memang memilih untuk datang ke Cirebon berwisata, baik di Cirebon ataupun di Kabupaten Kuningan. Yang kita ketahui di Kabupaten Kuningan ada salah satu objek wisata Gua Bunda Maria yang dijadikan salah satu destinasi wisata pada saat Natal, perayaan Natal pada setiap tahunnya, dan itu selalu mengalami peningkatan jumlah kunjungan yang cukup tinggi. Sampai saat ini juga PT KAI Daop 3 Cirebon masih memprediksi bahwa peningkatan penumpang yang turun di stasiun Cirebon atau stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon itu akan terus meningkat sampai menjelang nanti di tanggal 24 atau 1 hari sebelum perayaan Natal. Mereka bersiap untuk melakukan beberapa penerimaan dan juga pengamanan di beberapa titik, baik yang dilakukan oleh Polri, TNI, dan juga beberapa pihak terkait demi menciptakan rasa aman selama masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Valen. Baik, salah satu destinasi wisata atau destinasi lokasi yang favorit dalam mudik ini
adalah daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya terima kasih Arya atas laporan Anda. Nah, kita akan melihat bagaimana keramaian di sana. Michael Aryawan, boleh digambarkan kepada kami seperti apa keramaian dan antusias para pelancong di tempat Anda melaporkan? Saya lihat ini di Malioboro ya, bagaimana? Selamat malam Valen dan saudara. Betul sekali kata Anda bahwa Malioboro selalu menjadi magnet bagi wisatawan yang ke Yogyakarta. Nah, begitu pula yang terjadi pada hari ini. Malioboro sempat diguyur hujan deras, tapi antusias para wisatawan tetap saja menyala. Mereka masih terus memasuki kawasan Malioboro, meski mungkin Anda bisa lihat di belakang saya, mereka bermacet-macetan masuk ke kawasan Malioboro demi bisa menikmati malam di jalan legendaris ini. Nah, kalau kita bicara rekayasa lalu lintas, di kawasan Malioboro ini sejatinya pada hari-hari biasa ditutup pada pukul 18.00 hingga pukul 21. Tetapi karena ini liburan, maka ada pengecualian. Pihak kepolisian membuka kawasan Malioboro 24 jam, tidak ada penutupan. Cuma yang dilakukan rekayasa adalah di atas jembatan Kewek, di mana memang jembatan Kewek sudah rapuh. Jembatan kolonial Belanda itu harus ditutup dan kemudian dibuat rekayasanya. Namun tidak mengapa, Valen, warga dan juga wisatawan bisa tetap masuk ke kawasan Malioboro dengan lancar, walaupun memang harus berpadat-padatan. Valen. Baik, kemudian bagaimana dengan titik-titik yang menjadi fokus pengamanan selama libur Nataru ini, Michael? Ya, selama libur Nataru ini tentu saja objek fokus pengamanan yang pertama menjelang Natal adalah di gereja-gereja. Di kawasan Malioboro ini ada Gereja Kota Baru yang menjadi fokus pengamanan dari pihak kepolisian. Dan kemudian untuk arus lalu lintas yang menjadi titik perhatian adalah jembatan Kewek. Jembatan itu berpotensi untuk ambruk sehingga betul-betul dijaga oleh pihak kepolisian, jangan sampai digunakan untuk lalu lintas yang menerobos ke Malioboro. Nah, dengan dijaga oleh polisi dan masyarakat, tentu saja kita berharap kondisinya aman hingga berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, kemudian dilakukan renovasi terhadap jembatan Kewek tersebut. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya ada Syahri di Terminal Cirebon, Jawa Barat, dan ada juga Fedriska langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih kawan-kawan, salam sehat selalu. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau stasiun Pasar Senen yang merupakan salah satu titik teramai libur Nataru 2025-2026. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Selasa pagi meninjau stasiun Pasar Senen, memastikan jalur transportasi di libur Nataru aman dan layanan masyarakat tidak terganggu. Selain meninjau keamanan, Kapolri sempat berdialog dengan calon penumpang dan membagikan bingkisan. Kapolri menegaskan seluruh jajaran telah memetakan titik-titik yang berpotensi mengalami gangguan. Kemungkinan akan terjadi masalah karena dampak hujan yang tinggi tadi sudah terdetek dan sudah dipersiapkan personil. Saya kira kita hanya ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi yang personil harus siap, khususnya apabila ada bencana, baik peralatan, sarana prasarana, tolong seluruh petugas yang ada, antisipasi jangan sampai ada permasalahan-permasalahan kriminalitas, dan petugas-petugas yang ada tolong waspada, pos-pos sudah ada, masyarakat yang kira-kira memiliki keluhan apa saja silakan untuk dilaporkan di pos-pos pengaduan yang ada. Menteri Perhubungan yang ikut meninjau stasiun Pasar Senen menyebut pemerintah akan memberikan program angkutan motor gratis bagi masyarakat. Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan angkutan Nataru adalah angkutan motor gratis untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Nataru. Untuk program angkutan gratis ini kami menyediakan sebanyak untuk 5.500 kendaraan bermotor roda 2 yang akan meliputi kurang lebih sekitar 12.700 penumpang. Diadakannya program angkutan motor gratis, pemerintah berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan Natal dan Tahun Baru dengan lebih aman dan nyaman. Tim Liputan Kompas TV.
Informasi usai jeda khusus bagi Anda pecinta olahraga, Saudara. PSSI ini disebut akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Segudang pengalaman dan prestasi saat menukangi Timnas membuat nama John Hartman semakin menguat menjadi juru taktik Timnas Indonesia. Saudara, PSSI disebut akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia yang menggantikan Patrick Kluivert. Segudang pengalaman dan prestasi saat menukangi Timnas membuat nama John Hartman semakin menguat menjadi juru taktik Timnas Indonesia. PSSI memastikan mantan pelatih tim nasional Kanada, John Hartman, akan menakodai skuad Garuda mulai Januari 2026. Dikutip dari Kompas ID edisi 20 Desember 2025, anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyad, membenarkan kabar tersebut. Benar, Pak Marji yang akan mengumumkan, ujar Ahmad Riyad. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar kepada sosok Hartman. Tangan dingin Hartman diharapkan memperbaiki prestasi Timnas Indonesia. Rekam jejak Hartman tak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih 50 tahun ini membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Hartman juga membuat tim sepak bola putri Kanada meraih 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Ia juga mengantarkan timnas wanita Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita edisi 2007 dan 2011. Pelatih berpaspor Inggris ini mengutamakan hasil sehingga selalu menerapkan taktik fleksibel di antara 3-4-3 dan 3-5-2. Formasi ini sangat dipahami pemain Timnas Indonesia karena pernah diterapkan saat diasuh Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih berlisensi UEFA Pro ini juga dinilai bisa menguasai ruang ganti tim. Pengaruh Hartman dinilai bisa menjaga kondusivitas internal tim. Namun Hartman juga memiliki kekurangan yang perlu dipelajari jika nanti ia menakodai Timnas Indonesia. Hartman belum memiliki pengalaman bersaing di Asia. Iya, kultur sepak bola Asia dan kita juga harus tahu sebenarnya ini seperti apa yang dia alami ketika di Kanada dulu ya. Di Kanada karena ketika itu tim Kanada itu terbagi-bagi juga ya, seperti kita dalam artian bahwa ada pemain-pemain dengan background Karibia, ada background Amerika, ada background Eropa, dan ketika itu dia menggabungkan culture, dia menciptakan suatu culture yang membuat para pemain itu berjalan dalam satu rel untuk menuju kesuksesan mereka akhirnya lolos ke Piala Dunia setelah 36 tahun. Dan itu kan mirip dengan apa yang kita punya sekarang ya, kita punya pemain dengan latar belakang culture bermain Eropa, ada yang bermain di Amerika Serikat, ada yang bermain di Inggris, ada yang bermain di tentu saja di Liga Indonesia. Jika jadi ditunjuk oleh PSSI, Hartman akan jadi pelatih berkebangsaan Inggris kedua yang menangani Timnas Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga pernah dilatih pelatih asal Inggris, yakni Peter Witt pada 2004-2007. Kini publik sudah tak sabar menanti pengumuman dari PSSI tentang nahkoda baru Timnas Indonesia. Saudara, nama John Hartman menguat bakal ditunjuk PSSI menjadi juru taktik Timnas Indonesia. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan, apa kabar? Ya, selamat malam Valen, kabar baik. Kabar baik. Oke, Bung Ropan, jadi ada bocoran berapa persen nih Hartman jadi pelatih Timnas? Iya, 100% ya saya kira ya. Karena tinggal hanya menunggu soal waktu saja Valen untuk diumumkan. Dan ini pasti tidak ada lagi nama lain yang muncul. Satu-satunya yang tersisa adalah John Hartman. Ya, tadinya kan sebelumnya ada 2 yang mengerucut ya dengan Giovanni Van Bronckhorst, tapi saya pikir PSSI memilih pelatih yang sudah pernah menangani tim nasional dan itu ada di John Hartman, tidak ada di Giovanni. Walaupun Giovanni adalah mantan pemain yang bagus, tetapi yang dilihat di sini adalah CV dari John Hartman yang bisa diandalkan lah ya. Di samping tentunya yang berperan utama adalah harga dia yang mungkin lebih murah dibandingkan dengan Giovanni Van Bronckhorst, sehingga itu menjadi pilihan bagi PSSI karena masuklah hitung-hitungannya John Hartman ini oke lah untuk takaran untuk kontrak dia ya bersama dengan PSSI, karena kontrak ini kan bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, ini kontrak di jangka panjang 2026 sampai 2030. Tujuannya apa?
PSSI ingin untuk biar panjang sehingga bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh PSSI dengan target lolos ke Piala Dunia 2030. Makanya John Herdman itu diambil untuk 4 tahun, tidak dengan jangka pendek. Nah, kita bisa berharap demikian karena dia juga bukan hanya untuk timnas senior, tetapi ada satu paket di dalamnya. John Herdman bisa menangani timnas U23 yang saat ini kan kosong setelah Indra Safri diberhentikan, dan sekarang itu bisa diemban ya, ditangani oleh John Herdman. Dan saya pikir ini suatu hal yang bagus karena dari usia 23 itulah menjadi jembatan untuk masuk ke timnas senior seperti apa yang dilakukan oleh pelatih kita sebelumnya, STY, ketika dia berada di tim U20, kemudian sukses di tim U23 bahkan masuk ke semifinal, ya hampir ke Olimpiade saat itu di U23 Piala Asia, dan masuk ke timnas senior. Jadi ini juga akan diikuti oleh John Herdman. Begitu, Valen. Oke, deal-dealannya udah dapat. Anda yakin kalau ini sudah 100% bakal dipilih jadi juru taktiknya timnas Indonesia. Tapi kok kenapa ya belum diumumin sama PSSI sampai sekarang? Apa kira-kira yang jadi kendala? Enggak, saya pikir ini kan saya bilang tadi soal waktu yang tepat yang akan diumumkan. PSSI juga tidak mau buru-buru, sudah dikatakan. Ya mereka memang ingin bahwa memang betul-betul ada ini pelatih yang baik dan tunggu waktunya yang pas. Itu saya pikir setelah Natal deh. Ya, saya coba untuk mengkonfirmasi juga ini itu Natal, setelah Natal itu baru ada pengumuman dari PSSI. Karena kan sebelumnya juga di preskon itu sudah katakan oleh salah satu exco ya, Pak Henry, bahwa paling lambat itu di awal Januari, paling lambat, tapi diusahakan itu sebelum tahun baru. Jadi pasti setelah Natal untuk diumumkan, dan kita tunggu saja karena banyak orang sudah penasaran kan menanti pengumuman ini ya. Tapi satu nama itu yang saya sudah bisa pastikan tidak akan bergeser dari John Herdman gitu. Iya betul, karena biasanya Desember ini kan memang jadi waktu yang tepat untuk tanda tangan kontrak ya, meskipun memang biasanya pula kontrak seorang pemain ataupun pelatih ini juga berakhir pada Desember. Kalau kita ingat STY itu di tahun 2019 itu diperkenalkan PSSI sebagai pelatih tanggal 28 Desember dan kemudian Patrick memang diumumkannya Januari, tapi waktu itu namanya juga sudah bersedia melatih timnas Indonesia Desember 2024. Oke deh, kita intinya menunggu kapan ini PSSI siap mengumumkan ke publik. Tapi kalau bicara soal kultur sepak bola Asia ini kan istilahnya berbeda dengan Kanada maupun Selandia Baru. Nah menurut Anda, apakah John Herdman ini bisa beradaptasi dengan cepat? Iya, saya pikir ya dia sangat profesional ya, walaupun belum pernah untuk menangani tim di Asia, tapi untuk itulah ketika diumumkan maka sejak bulan Januari dia sudah harus ada di Indonesia. Bahkan dia akan mengangkat atau mengambil seluruh keluarga dia, istri ya, semua untuk datang ke Jakarta, tinggal di sini, stay. Dan itu yang diinginkan dalam klausul pembicaraan juga antara PSSI dengan John Herdman. Dan itu disepakati ya, oke. Jadi dia tidak boleh lama-lama untuk ada di luar negeri, dan dia sudah mengatakan bahwa dia akan di Indonesia. Kenapa? Karena kan jarak antara Januari ke Maret di mana Indonesia akan tampil pertama kali di FIFA Series itu untuk mengisi jeda internasional itu sangat dekat. Jadi dia sudah harus bisa ada di Indonesia di Januari untuk mempersiapkan tim karena waktunya sangat pendek, dan jadwal yang ada, agenda yang ada di 2026 itu sangat padat ya. Bukan saja di bulan Maret itu yang harus menghadapi FIFA Series, kemudian ada di pertengahan tahun di Juli sampai Agustus ada agenda lain yang penting ya, ada Piala AFF dan Asian Cup. Belum masuk ke September Oktober. Di sana ada AFC akan menggulirkan juga dengan nama ada Nations League yang akan ada. Piala Asia nantinya di Januari 2027. Jadi semua ini berurutan, butuh konsentrasi fokus bagi seorang pelatih. Ya, makanya ujian dia akan tantangan panggung pertama dia akan ada di bulan Maret itu, Valen, bagi John Herdman itu. Oke. Nah, memang tantangannya banyak untuk John Herdman ini. Tapi kalau memang nanti dirinya ini resmi menangani timnas Indonesia, PR-nya yang paling krusial yang harus ditangani segera oleh Herdman ini apa, Bung Ropan? Iya, saya kira bagaimana menaikkan lagi ya peringkat kita yang sekarang sudah anjlok ada di 122 untuk bisa naik lagi, dan tujuannya kan dari federasi ingin masuk menembus di 100 besar ya di FIFA ya. Kemudian bagaimana juga membentuk tim yang baik yang kemarin itu dianggap agak hancur-hancuran jadi tangani pelatih sebelumnya Patrick Kluivert, dan sekarang coba untuk mengembalikan kepercayaan diri dari semua pemain juga publik yang tadinya begitu oke dengan tim nasional, menaruh harapan besar tapi akhirnya gagal di Piala Dunia, dan sekarang di 2026 muncullah pelatih John Herdman ini, makanya
publik itu menaruh harapan besar ya untuk bagaimana dia cepat mengangkat lagi performa tim nasional kita menjadi lebih baik. Itu yang saya bilang tadi, ada di Maret dan ada di paling tidak di bulan Juli. Apalagi kalau kita bisa juara di Asian Cup, itu kan bagus dan kesempatan itu terbuka karena banyak pemain-pemain naturalisasi kita yang sekarang ada juga bermain di kompetisi di Liga Super Indonesia itu sudah bisa bermain nantinya bersama dengan tim nasional, dan juga di luar itu mereka libur. Pada saat libur mereka bisa memperkuat di bulan Juli itu, sehingga peluang kita menjadi juara untuk pertama kali menjadi champion di Asia Tenggara untuk Piala AFF itu terbuka. Jadi tantangan dia di sana, PR yang harus dia dilakukan. Bagaimana menyejukkan ruang ganti, ya harus sama-sama menciptakan. Kalau ke Messi saya pikir sudah ada ya, dia tidak boleh banyak merombak pemain yang sudah tercipta, ya dia harus tetap menyatukan ini sambil melihat lagi ya potensi-potensi muda yang ada di Indonesia di Liga Super. Makanya dia harus ada sini untuk berkeliling ke berbagai stadion, menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga Super agar dia bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus untuk dia masukkan di tim nasional, begitu. Ya, selain memiliki target untuk mengembalikan peringkat di Timnas Indonesia masuk dalam 100 besar FIFA, nampaknya ini targetnya Herman juga harus memenuhi ekspektasi, terutama kualitas sepak bola Indonesia terhadap pecinta sepak bola Indonesia itu sendiri. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, analis sepak bola Roni Pangemanan. Terima kasih, salam olahraga. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai keluarga korban kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans di ruas tol Krapyak, Semarang histeris saat mengetahui 5 orang kerabat yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Saudara, keluarga korban kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans di ruas tol Krapyak, Semarang tak kuasa menahan tangis saat tiba di posko. Seorang remaja yang diduga merupakan anak dari korban tak kuasa menahan tangis saat tiba di posko informasi kecelakaan bus. Dari informasi sementara, pihak keluarga yang pertama mendatangi posko adalah warga dari Boyolali. Kapolda Jateng memastikan kepulangan seluruh korban kecelakaan bus Cahaya Trans akan ditanggung pemerintah provinsi. Teka-teki kasus kematian dosen Untak Semarang, Dwi Nanda Linsia Levi terkuak. Seorang perwira polisi ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Dwi Nanda Linsia Levi. Penetapan tersangka mengacu dugaan unsur kelalaian AKBP Basuki yang menyebabkan kematian korban di kamar hotel November lalu. Selain jerat pidana, AKBP Basuki disanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Propam Polda Jawa Tengah. Kita akan tetap mengacu kepada prosedur masalah penyidikan, ya. Siapapun orang yang telah ditetapkan tersangka, kita akan lakukan proses penegakan hukum. Pemeriksaan kembali ke istrinya itu juga ya? Sudah. Semua sudah. Dan untuk pasalnya apa ya? Ya? Pasalnya? 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Mengabaikan. Dosen Untak Dwi Nanda Linsia Levi ditemukan meninggal dalam kamar hotel di Gajah Mungkur, Semarang, November lalu. Polisi menyebut penyebab kematian korban karena pecah jantung akibat aktivitas berlebihan. Korban diketahui tinggal satu atap dan tercatat dalam satu kartu keluarga dengan AKBP Basuki. Saat jasad korban ditemukan, AKBP Basuki diketahui berada di kamar hotel yang sama dengan korban. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, AKBP Basuki ditetapkan sebagai tersangka dan di PTDH dalam kasus kematian dosen Untak. Bagaimana Kompolnas melihat kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Hoirul Anam. Selamat malam Pak Anam.
Selamat malam Mbak Valen, apa kabar? Baik, baik. Semoga kabar yang sama untuk Pak Anam. Pak Anam, ini jadi gimana Kompolnas memandang penetapan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Untak ini? Apakah seluruh prosesnya ini sudah sesuai dengan prinsip profesional dan transparan? Yang pertama-tama memang kita memberikan dukungan ya terhadap dua mekanisme yang bekerja dan berjalan secara simultan. Yang pertama memang etik yang ujungnya adalah pemecatan dengan tidak hormat atau PTDH. Sekaligus jalan mekanisme pidana dan terbukti bahwa peristiwa pidananya ada dan ada penetapan tersangka. Lah itu menurut saya penting dalam konteks bagaimana memastikan polisi kerja profesional. Nah kalau pertanyaannya apakah prosesnya sudah transparan dan lain sebagainya, kalau kita membaca laporan dari teman-teman di sana ya dari Polda, minimal ada beberapa saksi, terus CCTV dan sebagainya sudah dicek. Ya saya kira proses penelusuran fakta-faktanya lumayan baik. Nah pertanyaannya apakah penggunaan pasalnya sesuai ataukah tidak? Saya kira kontrolnya tidak hanya oleh Kompolnas tapi juga oleh Kejaksaan. Karena kan mekanisme pengadilannya nanti ya Kejaksaan yang maju. Oke, berarti Kompolnas ini turut memantau proses penyidikan sejak awal ya Pak ya? Kami mengikutin kasus ini, ya mendalami kasusnya, membaca bagaimana proses berlangsung. Siapa saja yang sudah diperiksa, apa saja yang didapatkan, termasuk titik-titik komunikasi dan kronologi berdasarkan CCTV. Temuan apa Pak yang bisa disampaikan ke publik sejauh ini? Yang paling penting memang kalau kita lihat ujungnya lihat pasal ya, lihat pasal itu kan memang pertama 359 dikatakan ya, walaupun kita bisa berdebat apakah itu lalai dan tidak dan sebagainya, tapi ujungnya adalah menimbulkan kematian dan ada kontribusi dari tersangka ini dalam kematiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara almarhum dan tersangka ini ya hubungan yang oleh kepolisian dinyatakan hubungan yang melanggar etik kepolisian, makanya dia dipecat dan itu penting gitu. Jadi tidak boleh tanpa status yang jelas. Apalagi kan juga diumumkan oleh teman-teman kepolisian bahwa masuk dalam KK-nya, misalnya begitu. Menurut saya sebagai satu proses cukup untuk memenuhi standar transparansinya. Tapi dengan pasal yang dikenakan terhadap AKBP Basuki ini adalah pasal kelalaian. Apakah pasal ini juga sudah proporsional dengan fakta-fakta yang terungkap itu Pak? Secara detail kami belum dapat konstruksi kasusnya sedetail-detailnya. Tapi kalau secara prinsip misalnya ini ada hubungan ya kan, hidup dalam satu atap di momen itu misalnya begitu, terus dikatakan memang ada aktivitas berlebihan dan sebagainya, dan informasi awal terkait kondisi pertubuhan dari almarhum yang menunjukkan memang ada gejala sakit, menurut saya kurang lebih bisa diterapkan. Tapi sekali lagi ini bisa diuji juga oleh Kejaksaan apakah memang konstruksi peristiwanya, kondisi pertubuhan almarhum ya terutama di dalam ya sama persesuaian dengan pasal bisa diuji. Saya kira sih begitu. Tapi kan ini ruang yang hubungan antara korban almarhum sama tersangka ini kan bukan ruang kosong. Ya. Gitu. Oke, perlu ada pembuktian, terutama untuk memastikan bahwa ini tidak ada konflik kepentingan atau intervensi internal Polri dalam penanganan kasus ini. Pak, ini AKBP Basuki juga sudah dijatuhi sanksi etik, yakni pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi, ia ini mengajukan banding. Nah, bagaimana pandangan Kompolnas terhadap langkah hukum tersangka ini? Saya kira kalau banding memang hak, gitu ya. Tapi susah saya kira untuk bandingnya bisa diterima. Kenapa? Yang pasti secara faktual ya nggak bisa dijelaskan. Kalau tidur sama istri ya dalam satu rumah ya wajar, tapi kalau statusnya bukan, kan itu melanggar etik. Ya. Nah itu kan udah betul di PTDH, dan saya kira
dengan fakta yang diumumin sendiri oleh kepolisian, apalagi dalam mekanisme pidana, saya kira bandingnya akan susah diterima. Nah, oleh karenanya, tapi tetap harus kita awasi, harus kita kontrol, itu satu. Yang kedua, ini kan saling berkait ini antara mekanisme pidana dan mekanisme etik. Lah di pidana lebih terbuka. Nanti pasti di sidang pidana akan diurai sedemikian rupa penyebab kematiannya apa, kontribusi tersangka ini apa, terus bukti yang ada di CCTV, terutama constraint waktunya akan jelas. Kan itu kapan masuk, kapan pindah kamar, bagaimana CCTV di beberapa titik dan sudut, dan bagaimana komunikasi yang ada dalam handset atau handphone masing-masing orang. Gitu. Baik. Dan termasuk juga kesaksian di tempat tersebut. Ya, tentu pendalaman-pendalaman ini nanti baru akan terungkap ketika sudah sidang pidana yang memang nanti akan terbuka untuk umum. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Kompas TV, Muhammad Hoirul Anam selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional sudah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih, salam sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih, salam sehat selalu. Saudara, dalam menyambut Natal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Christmas Carol kolosal kedua di kawasan FX Sudirman, Jakarta. Informasi menarik ini akan kami hadirkan hanya di Kompas Malam usai jeda. Saudara, hunian sementara di wilayah terdampak bencana di Sumatera mulai dibangun. Modifikasi cuaca dilakukan untuk menghindari curah hujan tinggi saat proses pembangunan hunian. Pembangunan hunian dilakukan di 5 kabupaten kota di Aceh, 3 kabupaten kota di Sumatera Utara, dan 6 kabupaten kota di Sumatera Barat. BMKG dan BNPB juga terus melakukan modifikasi cuaca untuk menghindari tingginya curah hujan selama proses pembangunan hunian tersebut. Utamanya adalah kita membangun hunian baik itu sementara maupun tetap di tempat kawasan yang bukan kawasan bencana. Jadi saat ini didukung oleh BRIN, kita sudah memiliki citra satelit daerah terdampak seluruh provinsi, jadi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kita sudah mengoverlay titik-titik yang diajukan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa titik yang kemudian kita koreksi, kemudian dicari lagi tempat yang baru, dan dalam proses. Informasi lain, Saudara, dalam menyambut Natal tahun ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Christmas Carol kolosal kedua di kawasan FX Sudirman, Jakarta. Christmas Carol ini dimeriahkan paduan suara dan pertunjukan musik dimulai sejak pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Acara ini melibatkan 1.200 penyanyi dalam paduan suara yang siap bernyanyi bersama warga dalam menyambut Natal. Pemprov DKI Jakarta juga menggelar rangkaian Christmas Carol kolosal ini di sejumlah titik lainnya. Dan ini adalah hari terakhir dari kegiatan Christmas Carol kita yang berjalan lancar, karena setelah ini kita akan mempersiapkan tahun baru, ya. Tapi tahun baru kali ini kita akan lebih banyak berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Nah, jadi Pak Gubernur sudah putuskan tahun ini, tahun baru kita tidak ada kembang api, supaya semua merasakan bagaimana prihatin yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Saudara, semarak menyambut Natal, warga Madrid, Spanyol gelar lomba lari sambil berkostum Sinterklas untuk acara amal. Jalanan ibu kota Spanyol dipenuhi ribuan pelari berkostum Sinterklas serta anak-anak yang berpakaian kostum peri. Meski di tengah salju serta guyuran hujan, peserta tetap antusias berlomba sejauh 4,5 km untuk acara amal.
Setiap 1 euro dari biaya pendaftaran ini disumbangkan untuk proyek Early Childhood milik Palang Merah Spanyol. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini, saudara. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.